Tidak hanya terbatas di ruang-ruang kelas misalnya. Sekarang kita bisa mengerjakan di mana saja. Asik. Ya, lebih asik. Yang kita tahu nih Pak, kalau misalnya pendidikan digital itu berarti kan merata gitu ya. Ya. Teman-teman semua pada bisa pakai gitu ya, karena ada kemajuan, terutama tadi kata Bapak pas dari COVID. Tapi yang sempat dilihat itu kok banyak nih siswa-siswa yang terlihat kalau pakai teknologi itu malah jadi bukan malas, tapi lebih kayak ngegampangin, ada tugas, yaudah pakai teknologi gampang bla bla bla, tapi nggak masuk gitu. Selamat siang, nama saya Selin Maria Putri Gunaratandasi. Saya sebagai host 1, sebagai penanya. Di sini kami akan melakukan diskusi tentang pembelajaran digitalisasi di Kota Serang. Dan saya Muhammad Fauzi Ramadan, dan pada kesempatan kali ini saya sebagai tim oposisi yang akan membawa diskusi ini semakin menyenangkan, semakin seru bersama Bapak Iip Rifai. Pada hari ini luar biasa teman-teman sudah menyempatkan waktunya, dan seperti yang kita tahu, Pak Iip Rifai ini adalah sebagai pegiat literasi, pegiat pendidikan, dan yang paling utama beliau adalah seorang ketua konsentrasi keahlian di SMKN 1 Kota Serang, salah satu sekolah vokasi, sekolah keahlian yang ada di Kota Serang. Jadi kita akan membahas tentang digitalisasi, tapi kita bentuk pendidikan ya, betul Shelin? Betul banget sekali. Nah jadi mungkin dari Pak Iip Rifai nih, kita santai aja ngobrol gitu. Kita udah siapin beberapa makanan nih kalau Bapak mau makan. Gimana kabarnya Bapak? Oke. Alhamdulillah, Fauzi dan Selin. Alhamdulillah pada hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Keren Pak. Terima kasih sudah diajak untuk berdiskusi di sini. Santai aja ya. Kita chill ya. Nawan kita chill. Jadi semua teman-teman selamat datang di TikTok. Langsung ke pertanyaan. Langsung ke penanya terbaru ya Pak. Menurut Bapak sendiri, gambaran umum pendidikan digital di Kota Serang saat ini itu seperti apa Pak? Oke. Pendidikan digital adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran melalui digital. Misalnya kita memakai internet misalnya. Jadi pendidikan digital itu salah satu pendekatan pendidikan yang tidak manual lagi. Di zaman dulu misalnya waktu saya kecil, pendidikan itu dilakukan pendekatannya konservatif, masih berupa konvensional begitu ya. Kita tidak memakai alat. Nah, pendidikan digital hari ini di Kota Serang terutama, saya kira pendidikan digital yang sudah maju, apalagi kalau kita lihat setelah atau pasca pandemi 2019 ya, COVID 2019. Seolah-olah pendidikan di satuan pendidikan, di sekolah-sekolah, karena ada COVID-19, maka guru dan murid tidak bertemu di satu tempat, maka yang dilakukan adalah pendekatan melalui digital. Apa yang dilakukan pada waktu itu pendekatannya melalui internet. Maka di situ muncul ada LMS misalnya ya, satu platform. Misalnya kita memakai Google Meet misalnya, gitu ya, pakai Zoom gitu. Itu mau tidak mau karena pembelajaran di era pandemi tetap berjalan, maka pendidikan digital itu tumbuh begitu. Nah di Kota Serang saya kira pasca COVID-19 pendidikan digital mulai tumbuh begitu ya, terutama di kota-kota Serang, terutama yang berada di kota gitu. Berbeda misalnya dengan yang ada di daerah. Nah ini problemnya adalah alat begitu, atau infrastruktur begitu ya, alat yang digunakan. Saya kira itu kalau di Kota Serang mungkin namanya kota begitu ya, pendidikan itu sudah dipakai di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di pusat pemerintahan gitu, di kota, baik itu di SD, di SMP maupun di SMA atau SMA. Yang kita tahu nih Pak, kalau misalnya pendidikan digital itu
berarti kan merata gitu ya. Ya. Teman-teman semua pada bisa pakai gitu ya, karena ada kemajuan terutama tadi kata Bapak pas dari Covid. Tapi yang sempat dilihat itu kok banyak nih informasi siswa-siswa yang terlihat kalau pakai teknologi itu malah jadi bukan males tapi lebih kayak ngegampangin ada tugas, yaudah pakai teknologi gampang bla bla bla, tapi nggak masuk gitu. Itu menurut Bapak gimana kira-kira? Oke, saya kira justru dengan adanya teknologi kita dibantu oleh terutama dengan adanya internet begitu, adanya classroom begitu ya, adanya Zoom dan lain-lain, pembelajaran akan lebih mudah begitu. Bagaimana kita bisa mengakses misalnya materi-materi pembelajaran, tidak harus langsung dengan gurunya atau tidak harus dengan pelajarnya begitu. Kita bisa memanfaatkan platform tersebut begitu untuk mengambil atau mencerap materi pembelajaran. Saya kira demikian. Justru memudahkan tentang anaknya menjadi malas dan lain-lain, itu soal lain gitu. Mungkin nanti bisa ada solusi tersendiri buat dari mungkin pemerintah, dari guru-gurunya masing-masing untuk itu berarti apa? Ya, saya kira dengan adanya pendidikan digital itu justru memudahkan kita untuk menerima atau mencerap materi atau pengetahuan melalui teknologi. Salah satunya adalah melalui internet tersebut. Berarti bisa dibilang ini masuk akal ya, karena adanya perkembangan itu bukan kayak malah jadi memudahkan, tapi lebih ke ini jadi efisien gitu ya. Karena kalau memudahkan kayak yaudah saya gampang ngerjain. Ya, efektif dan efisien lah bahasanya. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak, menurut Bapak dampak kebijakan digitalisasi pendidikan ini terhadap siswa dan juga gurunya itu seperti apa, Pak? Oke. Sebagaimana saya tadi sebutkan, dampak pasca COVID-19 itu justru membawa hal positif dalam konteks pendidikan digital. Pertama, mendorong guru untuk kreatif, untuk melek teknologi, bagaimana dia bisa create satu pembelajaran berbasis internet, bisa berbasis teknologi. Bagaimana dia bisa membuat materi ajar bisa diakses oleh murid-muridnya kapanpun dan dimanapun, tidak terikat pada ruang kelas secara konvensional. Asik berarti ya. Ya, itu mendorong guru untuk lebih kreatif, untuk bisa adaptif terhadap kemajuan teknologi. Nah, bagaimana dengan siswa? Siswa juga sama. Yang selama ini misalnya hanya bertemu guru di kelas, memberikan materi secara konvensional, berhadapan langsung begitu. Nah, sekarang bisa siswa juga bisa mengakses materi pembelajaran, bisa di rumah misalnya, bisa di kafe misalnya, bagaimana dia menyelesaikan tugasnya di luar ruang kelas misalnya gitu. Jadi siswa dan guru itu menjadi lebih kreatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi, terutama internet begitu ya, yang menjadi perbincangan kita hari ini, bagaimana pendidikan di era digital. Saya kira anak-anak SD pun Sudah banyak ya sekarang. pasca COVID-19 mereka sudah melek teknologi. Dimulai yang paling sederhana misalkan melalui WA misalnya ya, sebagaimana mereka mengirim tugas, mengirim instruksi atau pembelajaran yang diinstruksikan oleh gurunya, mengumpulkannya via WA misalnya, itu paling sederhana. Yang lebih bagus lagi misalnya gurunya menyediakan LMS misalnya, lebih bagus. Nah, cuma persoalannya pada internet begitu ya. Kemampuan murid-murid untuk mengakses gitu, atau mempunyai kuota begitu kira-kira. Nah, itu problem dari pendidikan digital adalah pada infrastruktur begitu ya. Apakah tersedia atau tidak, itu berbeda lagi. Karena emang itu biasanya tersedia bakal lebih bagus dari pemerintah ya terutama Pak. Tapi kok banyak nih Pak, kayaknya
banyak yang belum merata dan kita cuma difokusin ke kota, itu kan jadi kayak kerasa kurang adil nih Pak. Mungkin kalau dari Bapak sendiri gitu tuh kenapa bisa kayak gitu? Ya, persoalannya kita itu kan heterogen ya. Yang di kota mungkin mereka sudah terbiasa gitu ya memanfaatkan teknologi. Tapi bagaimana keadaan di desa begitu? Nah, di desa itu keterbatasan sinyal misalnya, keterbatasan infrastruktur, apakah sinyal internet sudah masuk ke mereka, itu kan menjadi problem. Nah, oleh karena itu saya kira dalam konteks ini pemerintah kota atau kabupaten harus melihat bagaimana kue pembangunan ini bisa dirasakan di tingkat-tingkat desa misalnya yang jauh dari pusat-pusat kota begitu. Saya kira ini PR pemerintah daerah, PR stakeholder untuk bisa memberikan akses bagi orang-orang yang berada di luar pusat pemerintah atau di kota begitu. Berarti menyesuaikan juga ya Pak, maksudnya pemerintah tuh bukan kayak cuma di kota doang tapi menyesuaikan yang lainnya. Ya betul. Mungkin satu persatu. Jadi tidak terpusat di kota begitu. Jadi harus ada pemerataan ke wilayah-wilayah pedesaan. Jadi akses murid untuk mendapatkan akses teknologi gitu ya, untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran itu perlu didorong gitu ya, perlu didorong agar mereka bisa mencicipi begitu ya kue teknologi dari kota begitu, dari stakeholder itu. Keren berarti ya. Emang betul sih kita tuh harus merata, tapi banyak itu ya masyarakat yang melihat kayak kok cuman sini doang gitu, tapi ada pembangunan tersendiri gitu, terstruktur berarti. Ya betul sekali. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang kendala pembelajaran digitalisasi. Namun ini mungkin lebih dijelaskan lebih detail lagi ya Pak. Tantangan utama terkait akses perangkat, jaringan dan juga kesiapan sekolah itu menurut Bapak apa saja? Oke, saya kira tadi sudah kita singgung ya. Tantangan terberatnya adalah pemerataan gitu ya. Ada mungkin nih Pak, ada nggak sih selain pemerataan atau mungkin pemerataan aja? Ya, persoalan kedua adalah daya beli gitu ya. Artinya ekonomi. Pendapatan orang-orang kota dengan orang-orang desa tentu berbeda. Nah, hal ini yang bisa menyebabkan mereka bisa menjangkau teknologi itu. Mereka maksudnya begini, dengan perbedaan ekonomi tersebut, maka kue teknologi ini tidak bisa dirasakan oleh orang-orang desa. Kenapa? Karena akses atau alur atau daya beli mereka terhadap teknologi itu rendah begitu. Jadi selain pemerataan tadi, ada hal-hal teknis, alat yang mereka harus punya begitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan modernitas ini, bisa memanfaatkan alat yang sudah disediakan, tetapi daya beli mereka tidak bisa begitu. Nah, itu menjadi problem juga begitu. Oleh karena itu saya kira pemerintah dalam konteks ini, pemerintah kota begitu atau kabupaten bisa menyediakan infrastruktur yang bisa diakses oleh orang-orang desa secara gratis misalnya. Bagus, berarti udah ada langsung solusinya ini ya. Ya. Mungkin Bapak sebelumnya pernah berpengalaman soal ini gitu, soalnya yang saya dengar Bapak udah tahu nih kayak tantangan tersendiri seperti apa gitu, dan solusinya juga dari Bapak. Mungkin Bapak berpengalaman gitu, mungkin bisa dijelasin di sekolah Bapak tersendiri mungkin seperti apa? Ya, kalau di SMK N1 Kota Serang saya kira akses
untuk pendidikan digital sih tidak ada masalah begitu ya. Sekolah menyediakan alat begitu, sekolah sudah bisa memberikan infrastruktur yang bagus, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya saja. Kalau di sekolah di kita ya, karena akses internet sudah bagus, kemudian alat-alatnya juga sudah ada. Kalau di desain komunikasi visual tuh alat-alat sudah lengkap begitu ya, dari kamera misalnya, dari lab komputer dan lain-lain itu sudah lengkap. Cuma persoalannya adalah bagaimana sekolah-sekolah yang ada di pelosok misalnya, yang berada di daerah-daerah kecamatan yang paling luar misalnya. Itu kan problem juga. Mereka tidak bisa mengakses teknologi itu karena tadi itu misalnya tidak ada sinyal. Betul. Alatnya ada tapi tidak ada sinyal dan lain-lain itu. Itu berarti ya, cinta betul. Wah. Berarti teman-teman nih, mungkin yang nonton di sini juga nih bisa mungkin melihat langsung SMKN 1 Kota Serang seperti apa dari bapaknya, terutama desain komunikasi visual ya. Oke. Ya asik juga nih kepakainya. Langsung desain komunikasi visual teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin kita udah dengar tadi tantangan sama beberapa solusinya ya teman-teman. Karena kalau dari bapak sendiri bilang pemerataan sama daya tempat-tempat tertentu itu masih menjadi tantangan ya. Pertanyaan selanjutnya, proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan digital di tingkat sekolah hingga jurusan itu menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau ngomongin kebijakan tentu kita di sekolah itu adalah ujung tombak gitu ya. Kebijakannya tentu ada di stakeholder, di pemerintah, di dinas begitu. Kemudian masuk ke satuan pendidikan, ke sekolah-sekolah begitu. Kemudian paling akhir adalah ke jurusan. Nah, kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan pendidikan digital itu tentu tadi alurnya begitu ya, dari atas. Nah, kalau konteks sekolah, jurusan itu adalah ujung tombak, jadi yang melaksanakan kebijakan memanfaatkan teknologi dan lain-lain di sekolah itu tentu kita sekolah sebagai ujung tombak itu ada titik koordinasi begitu ya. Lokasinya itu penting benar. Ya betul. Tentu kebijakannya dimulai dari pemerintah, kemudian dinas, kemudian kepala sekolah, kemudian sampai ke jurusan begitu. Nah itu kebijakan yang berlaku di sekolah gitu. Nah kita di sekolah itu sebagai pelaksana. Nah kalau pelaksana berarti semuanya harus didukung oleh oleh pemerintah. Apa misalnya kalau konteks desain komunikasi visual ya disediakan Pak alat-alatnya, ya internetnya disediakan ya, alat-alatnya dicukupi begitu agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke, tadi kan di sekolah Bapak itu maksudnya untuk alat-alat dan support dari pemerintah sudah ada dan mencukupi ya. Ya. Tapi tadi saya sempat dengar kalau misalnya bakal lebih bagus kalau di support lebih baik ya. Contohnya ditambahin alat atau mungkin sebagainya. Berarti kalau secara teknis ada beberapa yang masih jadi tantangan di beberapa sekolah selain kita berarti ya Pak? Ya. Gimana? Lah. Jadi kayak misalnya kita tahu nih di sekolah kita tuh udah banyak fasilitas itu. Tapi masih ada aja gitu tantangannya gitu. Apakah memang kurang alat atau bagaimana di sekolah Bapak? Nah kalau di sekolah kita tantangannya bagaimana bagaimana memperlakukan alat itu untuk pembelajaran yang lebih baik begitu. Jadi persoalannya itu sebenarnya bukan pada ketersediaan alat, tapi bagaimana memanfaatkan alat tersebut agar pembelajaran itu lebih baik begitu kan, hasil atau output dari pembelajarannya lebih
bagus. Kalau konteks SMKN 1 Kota Serang saya kira kita bersyukur begitu di jurusan desain komunikasi visual itu sudah lengkap begitu. Mau bikin film, kamera sudah ada misalnya. Kemudian apa namanya, drone sudah ada begitu. Alat-alat yang lain pendukung misalnya tripod, kemudian lighting dan lain-lain itu sudah ada. Atau proses pasca produksi editing misalnya, komputer labnya sudah tersedia gitu. Nah, tinggal bagaimana meng-create atau membuat produk dari fasilitas yang sudah ada itu, membuat produk yang lebih bagus begitu, lebih apa namanya, produknya produk yang unggul begitu ya. Kalau bikin film ya filmnya yang lebih bagus gitu. Kalau bikin produk desainnya lebih bagus. Nah, kalau konteks SMKN 1 Kota Serang sih problemnya pada kreativitas ya, kreativitas anak-anak atau kreativitas guru-gurunya gitu. Kalau untuk konteks alat, karena kita berada di kota begitu, alhamdulillah tercukupi begitu. Jadi kebijakan pemerintah itu kita bisa laksanakan dengan baik. Dengar kemarin juga Avengers Endgame syutingnya di SMK 1 ya? Mungkin dia. Saya kurang update. Avengers Endgame syutingnya di SMK 1 Serang. Pengen gue langsung ke closing aja nih. Boleh Bapak, tidak terakhir kita udah ada di pertanyaan terakhir. Peran sekolah keahlian dalam mendukung kebijakan digital itu menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau kita tadi gitu ya, kalau kita itu adanya paling bawah. Setiap kebijakan yang datang dari atasan tentu akan kita laksanakan. Tinggal bagaimana proses pembelajaran, kreativitas guru, kemudian kreativitas anak-anak itu yang menjadi menjadi tujuan akhir begitu. Menjadi tujuan akhir bagaimana kita melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Berarti prosesnya memang panjang ya, dari atas ke bawah, karena memang ada birokrasi tersebut. Ya. Kadang kalau birokrasi itu ada semacam gap nggak sih Pak, dari atas ke bawah gitu, kadang kayak ada kesulitan tersendiri. Problem pendidikan kita itu kan, problem pendidikan kita di SMK itu kan problemnya adalah bagaimana menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kurikulum dengan apa yang terjadi di industri gitu. Kita kan kalau di SMK itu outputnya adalah bagaimana anak-anak lulusan SMK itu bisa bekerja sesuai dengan sesuai dengan apa yang dimaui oleh industri gitu. Nah, problemnya itu di situ. Jadi pertanyaan Pak Oji tadi apa? Untuk tantangan birokrasi ada gap nggak nih? Ya, nah persoalannya itu adalah bagaimana kita menyesuaikan ya, link match, menyesuaikan antara kurikulum yang dimaui oleh pemerintah sesuai dengan apa yang dimaui oleh industri. Problemnya paling di situ. Bagaimana kurikulum yang dimaui oleh pemerintah ini disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kalau untuk SMK ya, artinya harus ada link match, harus ada harus ada satu pertemuan, harus ada satu garis merah untuk menyesuaikan itu. Kebutuhan industri disediakan oleh sekolah gitu, konteks SMK. Nah itu tadi ada gap ya. Apakah ada gap dengan pemerintah dengan yang di bawah? Ya tentu pada konteks itu adalah bagaimana menyatukan antara kemauan industri dengan kurikulum yang disusun oleh pemerintah. Kalau saya sih, saya kira demikian konteks kesenjangannya itu di situ.
bagaimana kesenjangan ini tidak tidak terlihat ada space yang berbeda begitu antara kebutuhan industri dengan apa yang dipelajari di sekolah. Oke teman-teman, tadi kita dengar secara langsung bagaimana dari atas ke bawah kita udah makan kuenya sampai habis, sampai dalam ya di TikTok kita kali ini gitu. Tadi pertanyaan-pertanyaan udah diajukan sama host, dan dari Bapak sendiri gimana nih? Enjoy gak kira-kira? Apa yang enjoy? Kita maksudnya dari pembahasan diskusinya kayak oh ini malah terlalu mengkritisi gitu, itu gimana? Mungkin oh ini enjoy kok karena memang faktanya seperti itu gitu. Iya, saya kira sih kalau saya sebagai praktisi begitu ya, yang sebagai pengajar ya di sekolah, pendidikan digital itu emang dalam konteks hari ini sangat penting begitu. Kita tidak lagi hidup di zaman dimana kita harus bertemu di satu tempat, kemudian kita bicara di situ dan terbatas pada ruang waktu itu. Pendidikan digital itu salah satunya adalah media begitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan media, kita tidak berada di satu ruang dan waktu, tapi kita bisa melakukan proses pendidikan begitu. Nah itulah yang dimaui oleh era hari ini, dimanapun kita berada. Pencerapan ilmu tidak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu. Tidak hanya terbatas di ruang-ruang kelas misalnya. Tidak terbatas pada hari itu saja begitu. Pendidikan bisa diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Nah, tentu dengan salah satunya adalah adanya teknologi. Apa itu namanya internet? Nah, Internetisasi, pakai ada perataannya juga dari situ ya lewatnya. Nah, jadi pendekatannya pendekatan digital gitu. Kalau zaman kita dulu kan kita belajar hanya di ruang tertentu, ketemu dengan gurunya di situ begitu ya. Kita ngobrol di situ, mengerjakan soal di situ. Sekarang bisa di mana aja ya. Sekarang kita bisa mengerjakan di mana saja. Lebih asik. Ya, lebih asik gitu. Baik Bapak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Teman-teman di sini informasinya diberikan itu cukup bagus. Kita kasih applause dengan kasih like dan subscribe dan komen. Menurut teman-teman kira-kira next topic sama Bapak Prifai atau mungkin dengan host lain, dengan MC yang lain, dengan narasumber yang lain, itu boleh banget teman-teman. Atau mungkin nanti kita ada part 2 ya teman-teman. Dari komen check-in teman-teman boleh kita lihat gimana pendapat teman-teman, kira-kira seperti apa, supaya kita bisa tahu nanti kita next bakal bahas apa aja. Terima kasih Bapak Ip. Terima kasih semuanya. Bagi yang belum tahu nih teman-teman, sedikit promosi. Beliau adalah seorang ketua konsentrasi keahlian desain komunikasi visual di SMKN 1 Kota Serang. Jadi buat teman-teman, tadi kita udah dengar fasilitasnya ada apa aja dan selengkap apa. Buat teman-teman yang tertarik bisa bergabung langsung ya, nanti ketemu sama Bapak Ip ya langsung untuk bisa diskusi lebih lanjut mungkin ya. Oke. Terima kasih teman-teman di TikTok kali ini. Saya Fauzi Ramadan sebagai tim oposisi. Dan saya Selain sebagai host pertama. Saya mau ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.